Crazy in Love, chapter 39. Salamku pada temanmu. Kian malam, kian tegang saja Miko, padahal penampilan telah cantik maksimal, meski tidak berlebihan. Itu berkat ketulusan Zahra mendandani temannya. Berdiri depan cermin, ia pandangi dirinya sendiri. Zahra, apa ini tidak berlebihan? Cerca Miko, merasa dirinya terlalu cantik. Tidak, kan dress yang dipakai simpel aja, sambut Zahra. Dan perlu dicatat, cowok itu suka warna putih. Imbuhnya lagi, senyum menyeringai kala berbalik badan. Walau rasanya belumlah siap, juga kurang percaya diri, Miko ikuti langkah Zahra, keluar meninggalkan kamar dengan rambut tergerai indah. Zahra, temani aku ya, pinta Miko bertambah gugup. Aku pantau aja dari atas, balas Zahra menolak. Ya, di samping mood telah terkikis, juga Zahra tak ingin terlibat dalam percintaan. Hanya mengantar Miko hingga bawah, tepatnya hingga trotoar jalan di depan gedung. Zahra tak menemani. Zahra, rengek Miko. Ayolah Miko, kemanakah Miko yang dulu? Apa terkikis oleh rasa jatuh cinta? Balas Zahra, berusaha menghibur serta mengembalikan rasa percaya diri Miko. Bagaimana aku berkomunikasi dengan pria itu? Terang Miko, masih tak putus asa. Tentu dengan bahasa Inggris, jawab Zahra, menebar senyum tenang. Tak tega juga melihat tampang penuh ratap Miko. Jadilah meski enggan, wanita itu tertahan, tak bisa kabur, setidaknya menemani Miko hingga Kabir muncul. Perlahan senyum Miko kembali, mulutnya tak lagi meratap sedih, malah terkesan tak sabar. Zahra, seperti apa ya wajah pria itu? Celetuk Miko, meraih satu tangan Zahra, menggenggamnya di rebahan. Yang pasti dia pria tampan, kata Zahra asal menarik tangannya. Teruslah obrolan mengenai topik pria bersepeda menemani keduanya. Hingga tak sengaja Zahra mengalihkan pandangan. Dari kejauhan terlihat Kabir mengayuh sepeda dengan tenangnya. Miko, itu sudah datang. Selamat berjuang, kata Zahra seketika berdiri. Tersentak kaget ia, bahkan tak menunggu Miko menyahut. Wanita itu main kabur begitu saja, kembali ke kamarnya di lantai 5 untuk mengawasi. Zahra, teriak Miko, ikutan berdiri. Namun Zahra sama sekali tak menghiraukan, menoleh pun tidak. Miko terdiam sesaat, mungkin bingung atau mungkin gugup sebelum setengah kesadarannya kembali. Ia jatuhkan dirinya kembali, duduk di pinggiran trotoar, setengah tertunduk, menyembunyikan wajah. Ia ikuti arahan Zahra sebelumnya. Mata Kabir cukup terganggu melihat penampakan seorang wanita mengenakan dress putih lengan panjang, duduk seorang diri di tepi jalan. Sungguh ia cukup tergidik sampai-sampai menghentikan kayuhan. Ragu antara melanjutkan atau putar balik. Dari jarak tak begitu jauh, terus ia amati. Apakah itu sosok wanita ataukah jelmaan seorang wanita? Sedangkan Miko di trotoar jalan mulai pegal itu tubuh, terdiam tak bergerak, leher juga telah kaku terasa. Kok tak melintas, serunya di hati. Pada akhirnya Miko pun kalah pada hasutan batin. Perlahan ia angkat kepala, lalu berputar menoleh. Cantik begitu masa wanita jadi-jadian, ucap Kabir, tersentak kala melihat wajah Miko meski sekejap saja. Ya, itu lantaran Miko langsung menundukkan kepala kembali setelah tertangkap. Di atas sana, di lantai 5, Zahra mengawasi. Geli sekaligus terhibur ia melihat adegan dua orang tersebut. Terlihat Kabir kembali mengayuh sepeda setelah memiliki keyakinan jikalau wanita itu bukanlah jelmaan. Itu lantaran ia teringat akan balasan pesan yang ia titipkan.
Pasti ini wanita pengirim surat itu, kata Kabir di hati kala melintas. Miko masih duduk mematung, hanya telinga dipasang lebar-lebar, mendengarkan suara kayuhan sepeda. Saat sepertinya tak ada tanda-tanda Kabir menghentikan kayuhan, wanita itu tak sabar mengangkat kepala dan lagi-lagi ia tersengat kaget serta malu karena seketika Kabir menghentikan laju sepeda. Seketika itu pula laki-laki itu berbalik badan memandang berani Miko. Apa kamu wanita yang senantiasa bersembunyi di kegelapan malam? Ujarnya melempar tanya. Oh apa? Telinga Miko tersentak. Seiras akan debaran dada yang kencang terasa. Sampai-sampai perkataan Kabir tak tembus di telinga serta syaraf otak. Mulutnya rapat terbungkam, hanya senyum membingkai wajah. Hello, apa kamu wanita pengirim surat itu? Kata Kabir, sekali lagi melontar tanya. Miko tersentak, gagap itu mulut lantaran tak mengerti apa yang diucapkan oleh Kabir. Sorry, celetuknya tergagap. Alis Kabir mendadak kawin. Ia tatap Miko penuh tanya, sedangkan Miko yang ditatap mendadak mendapatkan keberanian. Bangkitlah ia dari duduknya, melangkah mantap mencapai Kabir. Hai, Om Miko, sapanya langsung memperkenalkan diri. Kali ini giliran Kabir dia membisu, sementara batang otak bertanya-tanya juga menerka. Hai, sapa Miko lagi, melambaikan telapak tangan tepat di hadapan muka Kabir, berusaha menyadarkan Kabir dari kebisuan. Oh maaf, apa kamu pengirim surat itu? Tanya Kabir sekali lagi. Miko menggeleng kepala, sementara tangan memberi isyarat bahwa ia tak mengerti apa yang diucapkan. I'm from Japan, ungkapnya dengan maksud mengatakan jika ia tak bisa berbahasa Indonesia. Kabir menghela nafas, terjawab sudah tanda tanya yang tadi mengganjal di pikiran. Dari Jepang, so you are not that girl, sambung Kabir. A letter girl, imbuhnya. Miko melempar senyum, mengerti ia jika Kabir tengah membahas surat yang ia berikan. Alur cerita berlanjut, kata batin Miko. I'm a letter girl, ucapnya mengaku. Kabir terdiam. Tiba-tiba batang otaknya lumpuh, tak bisa berpikir, apalagi mengirim perintah pada mulut, mengeluarkan suara. May I know your name? Kata Miko, lebih interaktif. Kabir tersadar dari kebisuan sesaat. Berderham ia, lalu memalingkan muka, mungkin membenahi diri, mengatur rasa percaya diri. Kabir, ucapnya menjawab. Kabir, timpal Miko mengulangi. Kabir mengangguk. Lanjutlah pertanyaan demi pertanyaan dilontarkan oleh Miko demi merangkai pembicaraan sekaligus perkenalan. Termasuk alasan Kabir bersepeda juga tak luput dari pertanyaan. Apakah itu hobi? Ya, anggaplah ini hobi, kata Kabir, tidak memusingkan. Apa kamu pria yang sama yang bersepeda di pagi hari? Tanya Miko lagi, menjawab rasa ingin tahu. Sepertinya begitu, balas Kabir, ragu-ragu kala melempar senyum. Miko cekatan membalas senyum itu. Oh, kenapa kamu duduk seorang diri di pinggir jalan ini? Tanya Kabir, teringat perkataan dua petugas keamanan akan dua wanita pengirim surat. Sosok Miko berubah polos oleh pertanyaan barusan. Dijawabnya jika ia sengaja duduk di luar hanya untuk menunggu Kabir. Seperti apa yang tertulis dalam surat balasannya. Oh, bukankah kamu tak bisa bahasa Indonesia? Lantas bagaimana kamu bisa menulis surat itu? Tanya Kabir, alih-alih menutupi malu mendapat pengagum dadakan. Itu temanku yang menulis, terang Miko. Teman? Sahut Kabir berlagak tak percaya. Iya, sekarang dia sedang mengawasi kita di atas sana, terang Miko, bahkan menunjuk ke lantai 5 bangunan. Zahra yang tak menyangka tak bisa menyembunyikan wajah. Dan apa yang terjadi?
Sungguh jantung Kabir nyaris meledak. Kalau wajah Zahra tertangkap oleh bola matanya, meski tak begitu jelas, bisikan keyakinanlah yang membulatkan sangkaan itu. Zahra, ucapnya rendah. Seketika dada terasa nyeri, kalau jantung mulai berdebar tak stabil. Di atas sana, Zahra mengumpat kesal. Setika ia berbalik badan, mendapati dirinya dipandangi oleh pria bersepeda dengan topi serta masker menutupi wajah. Pandangan Kabir sendiri tetap tak teralihkan, sampai-sampai perkataan Miko nyaris tak didengar. Namanya Zahra, ungkap Miko menyentak telinga Kabir dari kebuntuan. Seketika Kabir berpaling, menatap tak percaya Miko dari balik masker yang senantiasa menyembunyikan wajah. Oh, jadi dia yang menulis surat itu, ujarnya meyakinkan diri. Miko mengangguk. Rupanya anggukan itu memberi ruang bagi otak kiri Kabir. Mendadak sesuatu terlintas di otaknya. Jadilah Kabir menanggalkan sepeda, mengikuti Miko duduk di pinggir jalan. Laki-laki itu berniat mengorek informasi, alias menjadikan Miko penghubung baginya untuk bisa mencapai Zahra. Ya, jiwa Kabir kembali menemukan semangat diri. Debaran dada kian kencang terasa, lantaran menahan rasa bahagia yang mendadak menyerbu. Sembari menggiring pada suatu agenda, Kabir mulai lancar mengobrol, mengajak bicara Miko yang sangat antusias, mengira dirinya mendapatkan sambutan hangat, sambutan hati maksudnya. Oh Miko, tiap Sabtu pagi aku sering bersepeda di dekat sini, di area spot di mana kamu melihatku itu, ungkap Kabir, memiliki makna lain. Itu artinya aku bisa mengajak Zahra jalan-jalan pagi Sabtu besok. Bagaimana menurutmu? Balas Miko, respon yang benar-benar diharapkan. Kabir melempar senyum seraya berkata, aku rasa itu ide bagus. Panggillah aku Afnani. Jika temanmu bertanya, kamu bisa memperkenalkan dengan panggilan itu juga. Imbuh Kabir, tak ingin Zahra lari begitu namanya disebut oleh Miko nanti. So, Afnani, sampai jumpa Sabtu besok, kata Miko. Kabir mengacukan jempol sebagai jawaban. Kebersamaan harus diakhiri. Meski belumlah puas hati Kabir, tak bisa menatap Zahra lagi. Otaknya dalam sekejap buntu, tak menemukan cara menggiring Zahra di balkon sana, menampakkan wajah kembali. Miko, kenapa temanmu tadi berbalik badan? Apa dia tak senang denganku? Mendadak pertanyaan itu keluar begitu saja. Mungkin lantaran hati diselimuti gundah. Oh tidak, itu sikap spontan dari keterkejutan, jawab Miko, melangkah tenang mengantar Kabir pada sepedanya. Begitu ya, seru Kabir, menyembunyikan kesedihan. Alih-alih tak mau beranjak, Kabir menyuruh Miko lebih dulu kembali. Bahkan ia tak jadi menaiki sepeda. Sebaliknya mengantar Miko hingga mencapai depan lobi gedung. Salamku untuk temanmu, ucapnya melepas Miko.